Ada apa aja di Indonesia? Pastinya banyak banget ya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Dan apa aja keberagaman di Indonesia? Yuk kita belajar bersama. Simak dan perhatikan baik-baik ya teman-teman. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tak lupa untuk selalu menjalankan ibadah dan belajar. Kita berjumpa lagi dengan saya, Mbak Alifah, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Belajar apa teman-teman? Kita akan belajar materi tematik terpadu. Penasaran? Yuk simak pembelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai indahnya keragaman di negeriku. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah 1. Mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks. 2. Mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam teks. 3. Menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. 5. Menuliskan pengetahuan baru dari teks. 6. Menjelaskan hubungan dan manfaat antara tekstur permukaan dengan gaya gesek. 7. Mampu menyebutkan dan arti penting keragaman ekonomi di Indonesia. 8. Mampu menjelaskan dan menerapkan sikap toleransi. 9. Mampu membuat karya seni montase dan kolase. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman di Indonesia? Ada yang tahu teman-teman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai bidang, terutama yang ada di Indonesia. Keragaman memiliki arti penting, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan menambah ciri khas dari Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia berupa keragaman suku, budaya, sosial, etnis, dan masih banyak lagi. Dengan adanya keragaman, kita perlu menerapkan sikap toleransi kepada sesama manusia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menulis kata sulit dan ide pokok. Di dalam sebuah teks bacaan terdapat ide pokok dan juga kata-kata yang mungkin belum kita ketahui artinya. Sebelum menemukan ide pokok, terlebih dahulu kita membaca teks bacaan dengan seksama. Yuk kita baca teks yang berjudul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Sudah dibaca ya? Yuk bersama kita temukan kata sulit dan artinya. Terdapat kata sulit apa aja teman-teman? Terdapat kata sulit, adat, dan toleransi. Apa sih artinya itu? Adat artinya adalah suatu aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Toleransi artinya bersikap menghargai orang lain, misalnya dalam pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan. Selanjutnya, kita mencari ide pokok. Contohnya, ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama, yaitu negara Indonesia memiliki keragaman. Teman-teman bisa menuliskannya untuk menemukan ide pokok paragraf selanjutnya ya. Tetap semangat teman-teman. Masih semangat teman-teman? Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Gaya magnet dan gaya gravitasi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Ketika mendekatkan benda dengan benda sekitar dapat menarik benda tersebut yang terbuat dari besi dan lainnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Beralih ke gaya gravitasi ya teman-teman. Masih semangat? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Setiap benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Tumbuhan yang terdiri dari daun, buah, dan lainnya juga akan jatuh ke bawah. Bisa kita amati di lingkungan sekitar. Jatuhnya benda ke bawah ini yang disebut dengan gaya gravitasi.
pagi teman-teman yang ceria. Kita lanjutkan lagi ya belajarnya. Seni yang ada di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah seni rupa teknik tempel. Karya seni ini menggunakan teknik menempelkan bahan yang menghasilkan sebuah karya seni. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Karya seni teknik tempel terdiri dari 4 macam. Pertama, karya seni montase yang dilakukan dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Yang kedua, karya seni kolase yang merupakan perpaduan dari beberapa bahan seperti kain dan kayu yang membentuk sebuah gambar. Yang ketiga, karya seni mozaik. Mozaik yang menempelkan potongan bahan yang lebih kecil dan dengan ukuran yang sejenis, seperti kertas atau kain saja. Yang terakhir, yaitu karya seni aplikasi. Karya ini menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Sudahkah teman-teman membaca hari ini? Pasti sudah ya. Pengetahuan akan kita dapatkan kita membaca teks. Yuk kita baca dan cermati bersama ya. Teks berjudul Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Perhatikan baik-baik dari setiap kalimat yang ada. Bagaimana teman-teman? Sudah dibaca ya? Yuk bersama kita temukan informasi terbaru yang kita peroleh dari teks. Dari dalam teks kita dapat mengetahui bahwa mozaik merupakan karya seni dekorasi dan yang terbuat dari kepingan-kepingan yang dirangkai. Menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Menambah pengetahuan kita kan ya teman-teman. Mudah ya teman-teman menemukan informasi baru. Selalu semangat dan rajin dalam belajar, serta kita harus sering-sering rajin membaca. Kita sudah belajar tentang karya seni. Di setiap hasil karya seni memiliki permukaan yang berbeda-beda. Permukaan terbagi menjadi 2, yaitu permukaan halus atau licin dan permukaan yang kasar. Adanya kelicinan dan kekasaran benda dapat mempengaruhi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya berlawanan yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda yang lain untuk mempengaruhi oleh permukaan benda. Contohnya adalah gesekan antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Yuk teman-teman bisa dicoba ya, tetap semangat. Masih semangat? Alhamdulillah masih ya. Di Indonesia, selain memiliki keragaman budaya, juga memiliki keragaman aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kondisi wilayah Indonesia yang berbeda-beda menyebabkan aktivitas ekonomi disesuaikan dengan kondisi tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang wilayahnya meliputi daratan dan perairan. Kira-kira daratan dan perairan luas yang mana nih teman-teman? Betul sekali, lebih luas perairan ya. Aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang akan kita pelajari terdiri dari 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Adanya tanah yang subur sehingga mudah untuk ditanam berbagai macam jenis tanaman. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Peternakan seperti peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Di dalam hutan terdapat keanekaragaman sumber hayati dan potensi-potensi lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pelestarian hutan. Teman-teman yang pintar, kali ini kita akan menjelaskan informasi yang sudah kita dapatkan dari teks aktivitas ekonomi. Sebelum lanjut, kita baca terlebih dahulu ya teks berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia 1. Sudah selesai teman-teman? Belum ya, masih ada kelanjutannya. Teman-teman bisa membuka di buku siswa ya, lalu dibaca sendiri. Setelah dibaca, coba jelaskan informasi yang didapatkan dalam teks. Informasi yang didapatkan kita buat ke dalam bentuk peta pikiran.
peta pikiran dengan menggunakan kata-kata kunci. Kata kunci yang ada seperti aktivitas ekonomi dan pembagian. Dari dua kata tersebut, kita memberikan penjelasan. Dalam membentuk peta pikiran, kita lebih baik menggunakan bentuk-bentuk yang menarik. Cukup mudah dan menarik ya teman-teman. Kita bisa belajar sambil berkreasi dengan menggunakan peta pikiran. Setelah belajar keragaman, kita juga perlu untuk memahami bahwa keragaman menjadi kelebihan bagi Indonesia yang kaya akan budaya. Apa manfaat dari keragaman? Ada yang tahu? Manfaat keragaman adalah sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Namun, dengan tidak memahami arti keragaman, maka akan timbul dampak negatif. Salah satu, ada yang tahu teman-teman? Dampak negatifnya antara lain menyebabkan konflik, perpecahan bangsa, merendahkan masyarakat, dan kebudayaan lain. Semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain, dan masih banyak lagi. Kita harus mencerminkan sikap toleran dengan menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Selain itu, kita harus menghindari sikap memaksakan kehendak, acuh tak acuh, mencari keuntungan sendiri, dan lainnya. Teman-teman yang pintar dan ceria, masih ingat pembelajaran 3 tentang aktivitas ekonomi? Alhamdulillah masih ingat ya. Yang sudah kita pelajari ada 4 macam. Selain itu, masih ada lagi loh teman-teman. Mau tahu apa aja? Yuk kita pelajari bersama. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Potensi barang tambang yang ada di Indonesia dikelola dengan sebaik-baiknya dan optimal. 2. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri dilakukan untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Barang dagangan bisa berupa hasil peternakan, industri, perikanan, pertanian, dan hutan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa bisa berupa jasa kesehatan, perbankan keuangan, dan pendidikan. Teman-teman yang pintar dan masih semangat, yuk kita lanjutkan menulis informasi penting dari tes keragaman ekonomi di Indonesia 2. Kita baca dan cermati dulu ya teman-teman. Teks bacaan yang telah kalian baca terdapat informasi baru. Informasi apa teman-teman? Informasi baru yang didapatkan yaitu mengenai aktivitas ekonomi di bidang pertambangan dan industri. Coba sebutkan aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Contohnya adalah pertambangan batu bara, minyak bumi, dan emas. Selanjutnya ada yang tahu contoh di bidang industri? Contoh di bidang industri adalah industri tekstil, otomotif, dan makanan. Sudah tahu ya teman-teman informasi pentingnya? Alhamdulillah sudah semua. Sebagai makhluk hidup yang berdampingan dengan lainnya, kita perlu memiliki sikap toleransi. Toleransi berarti perilaku menghargai segala perbedaan yang ada dengan sama manusia. Toleransi dapat kita lakukan dengan memiliki sikap sabar, menahan diri, dan menghargai orang yang memiliki perbedaan. 1. Toleransi dalam keagamaan yang dilakukan dengan kebebasan memeluk agama, tidak menghina agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. 2. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Dapat dilakukan dengan sikap dan perilaku pada siapapun dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Dapat dilakukan dengan menghargai, menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan bangga terhadap budaya dalam negeri, serta harus menghargai hasil kebudayaan dari negara lain. 4. Toleransi dalam keragaman gender. Yang dapat dilakukan dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman, serta saling tolong-menolong.
Keragaman budaya dapat kita pelajari melalui karya seni montase dan kolase loh teman-teman. Mau tahu caranya gimana? Yuk simak pembelajaran berikut ini. Untuk membuat montase, kita siapkan alat dan bahan seperti gunting, lem, kertas HVS, dan majalah. Membuat rancangan pada selembar kertas, selanjutnya memilih gambar yang akan digunakan, kemudian kita gunting gambar-gambar yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tempelkan potongan gambar pada kerangka. Selanjutnya, dalam menempelkan harus rapi, karena kerapian dan warna akan menjadikan karya seni menjadi lebih bagus. Jadi deh karya seni montase. Yuk, selanjutnya kita beralih membuat karya seni kolase. Untuk membuat kolase, kita perlu menggambar sesuai tema yang sudah dipilih. Selanjutnya, kita mulai menggambar. Untuk bahan-bahannya, kita bisa menggunakan berupa kain, kayu, kertas, ataupun biji-bijian. Potong kecil-kecil bahan kolase, kecuali biji-bijian ya. Selesai dipotong, tempelkan potongan pada gambar yang sudah kita buat. Mudah kan teman-teman membuatnya? Sikap toleransi harus kita miliki dan kita terapkan. Adanya keragaman penting untuk kita bersikap toleransi, menjaga keutuhan NKRI dengan membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan dan memperkukuh NKRI. Sikap toleransi juga harus kita terapkan dalam lingkungan 1. Lingkungan keluarga dengan menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah dengan mematuhi tata tertib dari sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat dengan ramah kepada tetangga dan selalu berbuat baik. Jangan lelah untuk berbuat baik ya teman-teman. Sudah berapa teks yang dibaca? Pasti sudah nambah lagi ya. Untuk menambah pengetahuan kita, yuk kita baca dan simak teks berjudul Melaksanakan Sikap Toleransi. Sudah selesai membaca teman-teman? Yuk kita cari informasi pentingnya. Ada yang tahu teman-teman? Yang kita dapatkan setelah membaca menjadi informasi. Informasi apa teman-teman? Ya, betul sekali. Setelah membaca, kita mengetahui bahwa kita harus menjalankan dan menerapkan sikap toleransi. Untuk apa teman-teman? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, serta memperkukuh NKRI. Di mana saja kita harus menerapkan sikap toleransi? Dimanapun tempatnya, kita harus menerapkan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetap selalu jaga kekompakan dan kerukunan ya teman-teman. Hidup akan tenang dan damai dengan kerukunan. Karya mozaik dan aplikasi termasuk dalam karya teknik apa teman-teman? Ya, betul sekali, termasuk dalam teknik tempel. Membuat mozaik bisa menggunakan kertas warna-warni. Ada yang sudah tahu cara membuatnya teman-teman? Pertama, kita gambar sesuai tema yang dipilih pada selembar kertas. Selanjutnya, mozaik dapat menggunakan bahan kertas ataupun kain. Potong-potong kertas atau kain menjadi kecil-kecil. Lalu tempelkan potongan tersebut pada selembar kertas yang sudah diberi gambar. Lanjut membuat aplikasi ya teman-teman. Siapkan dulu benda yang akan dibuat menjadi hiasan. Rancang gambar pada selembar kertas. Potong bahan menjadi bentuk-bentuk tertentu. Terakhir, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Sudah selesai ya teman-teman? Mudah kan membuat karya seni mozaik dan aplikasi? Selamat mencoba teman-teman. Masih semangat teman-teman? Di pembelajaran terakhir ini, kita akan mengulang materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Mari kita ingat bersama. Kita sudah belajar mengenai kata sulit, gagasan pokok, dan juga informasi dari sebuah teks. Yuk kita coba temukannya di dalam teks berjudul Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Dibaca dan disimak dulu ya teman-teman. Sudah semua teman-teman? Kita lanjut temukan kata sulit dan artinya. Ada yang sudah menemukan?
Contoh kata sulitnya adalah kata gelar dan kata merintis. Ada yang tahu artinya? Gelar adalah awalan atau akhiran yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, ataupun kualifikasi akademis dan profesional. Merintis, apa artinya teman-teman? Merintis adalah memulai atau mempelopori suatu pekerjaan atau usaha untuk pertama kalinya. Bisa dilanjutkan lagi ya teman-teman mencari kata sulitnya. Sekarang kita cermati pada paragraf pertama. Sudah tahu apa gagasan pokoknya? Paragraf pertama memiliki gagasan pokok yaitu Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Teman-teman bisa lanjutkan ya gagasan pokok paragraf selanjutnya. Setelah membaca teks, apa aja informasi yang didapatkan teman-teman? Di antaranya, kita mendapatkan informasi baru seperti 1. Ki Hajar Dewantara yang bergelar Bapak Pendidikan Indonesia. 2. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, masih ada lagi teman-teman? Ya, betul. Masih ada lagi ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah menemukan kata sulit dan artinya, gagasan pokok, serta informasi baru, teman-teman bisa menyusunnya di dalam sebuah laporan tertulis. Ditulis urut sesuai apa yang sudah ditemukan ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman. Gimana teman-teman belajar kita kali ini? Asyik, seru, dan mudah dipahami ya pastinya. Tak lupa menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Ayo, kita tadi belajar apa teman-teman? Iya, betul banget. Masih ingat ya teman-teman? Kita belajar tentang keragaman di Indonesia dan indahnya persatuan dan kesatuan. Adanya keragaman di Indonesia, kita harus merasa senang dan bangga karena keragaman tersebut merupakan kelebihan dari bangsa Indonesia. Dalam keragaman, kita perlu menerapkan sikap toleransi yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Semoga dapat menambah ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan mendorong teman-teman untuk terus menerapkan sikap toleransi. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Jangan lelah untuk terus belajar. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.